kita akan membahas topik mengenai fungsi. Untuk yang pertama, contoh yang pertama ada fx sama dengan x plus 4. Nah, kita akan mencari domain dan juga range-nya. Jadi kalau domain x plus 4, sebelumnya kalau mau mencari sebuah domain atau mencari sebuah range itu ada syarat. Nah, yang biasanya ada syarat itu adalah kalau misalkan dia akar ya, misalnya akar X. Nah, syaratnya apa? Berarti X itu harus lebih besar sama dengan 0, karena dia nggak boleh negatif ya, jadi dia non-negatif. Terus selain itu apa? Kalau misalnya 1 per X, apa berarti? X-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk kali ini, dia bukan akar dan juga bukan pecahan atau pembagian ya. Jadi, ini langsung saja berarti df-nya adalah bilangan real. Seperti itu. X-nya adalah bilangan real. Nah, sedangkan untuk mencari range-nya kita dulu buat Y sama dengan. Jadi, fx ini kita buat jadi Y. Y sama dengan X plus 4. Nah, dari Y sama dengan X plus 4 ini, kita akan ganti membuat dia jadi X sama dengan. Ini seperti topik sebelumnya ya. Jadi, persamaan, kalau seperti ini berarti di kanan dikurangkan dengan min 4, yang kiri juga kurangkan min 4. Berarti Y min 4 sama dengan X. Nah, di sini kita lihat. Di sini X sama dengan Y min 4 ya. Berarti, bukan pembagian dan juga bukan bilangan pecahan ya. Jadi, kita bisa tulis kalau RF-nya adalah bilangan real juga. Jadi, RF atau range-nya ya, range dari F-nya itu adalah juga bilangan real. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dia bukan akar atau bukan pembagian, kita bisa lihat saja kalau itu adalah bilangan. Berarti tidak ada syaratnya. Kalau dia adalah bentuknya adalah pecahan atau pembagian, berarti per X, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bagian penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena ini bentuk pecahan, maka X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Karena X-nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti nilai domain F-nya adalah real tanpa 2. Gampang ya? Jadi karena bentuk pembagian atau pecahan, maka X min 2 tidak sama dengan 0, X tidak sama dengan 2, berarti df-nya di mana X tidak sama dengan 2. Nah, untuk mencari range-nya, kita buat dulu jadi Y sama dengan 3X kuadrat min 12 per X min 2. Nah, kita sederhanakan ya, berarti ini 3 kali X pangkat 2 min 4 per X min 2. Nah, ini kita kembali mengingat seperti sebelumnya A pangkat 2 min B pangkat 2 itu sama saja dengan A min B kali A plus B. Nah, di sini adalah A-nya adalah X ya, berarti 3X min 2. 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, X plus 2. Bagi dengan X min 2. Ini Y ya. Y sama dengan ini. Nah, ini bisa dicoret ya. Sehingga apa? Y sama dengan 3X plus 2. Nah, dari sini kita bisa lihat Y sama dengan 3X plus 6. Nah, kita mau buat X sama dengan, berarti ini Y min 6 sama dengan 3X. Berarti kalau X-nya saja berapa? Y min 6 per 3 sama dengan X. Nah, kita lihat dalam persamaan yang baru ini, apakah ada pecahannya? Pecahannya ada, tetapi tidak ada variabel ya. Berarti ini range-nya adalah bilangan real. Seperti itu saja. Lagi ya, 3X kuadrat min 4, X kuadrat min 4 per 2. Nah,
Kecil lagi, berarti Y min 6 sama dengan 3X. Y min 6 per 3 sama dengan X. Berarti tidak ada syarat ya. Ini karena dia 3, dia bukan seper X, ataupun dia akar X. Tidak ada ya. Jadi hasilnya adalah X adalah anggota real atau adalah seperti itu. Nah, selanjutnya kita mau coba bahas kalau dia adalah dalam bentuk komposisi. Atau misalnya kalau dicari FOG nih ya, FOG-nya berarti apa dulu? Fungsi F yang X-nya adalah si GX ya. Berarti GX-nya, si X-nya diganti dengan GX. Nah, misalkan nih, contohnya adalah fx-nya adalah mutlak X, gx-nya adalah X min 7. Kita cari dulu domain masing-masing. Nah, berarti karena tidak ada akar atau tidak ada bentuk pecahan, berarti keduanya adalah bilangan real. Jadi df-nya adalah real, dg-nya juga adalah real. Nah, kita lihat kalau untuk range-nya gimana. Sama-sama tidak ada akar, tidak ada pecahan. Tapi kita lihat ya, kalau mutlak ini maksudnya apa? Pasti dia selalu non-negatif. Berarti X-nya pasti harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Pasti nilainya selalu positif. Berarti untuk range-nya adalah 0 sampai terhingga. Sedangkan kalau yang ini adalah tetap bilangan real. Nah, kita mau cek dulu kalau FOG itu ada syaratnya. Syarat FOG ini bisa gitu ya, FOG X misalnya. Syaratnya apa? Kalau FOG ini kita harus RG-nya beririsan dengan domain F-nya. Berarti ini apa? Tidak sama dengan 0. Atau tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, berarti harus ada irisannya. Harus ada irisan dari range G dan juga domain F-nya. Nah, kita lihat. Ini range G-nya adalah bilangan real ya. DF-nya juga bilangan real. Berarti kalau diiriskan pasti adalah bilangan real. Berarti bisa tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, berarti kita fungsi ini dapat dikomposisikan. Ya. Nah, kita masuklah berarti FOG X adalah F di mana X-nya diganti dengan si GX-nya ini. F ini apa bentuk F ini? F ini adalah mutlak X ya. Berarti nanti kita buat jadinya apa? Kita akan buat jadi mutlak GX. Ya. Kita akan buat mutlak GX. Nah, GX-nya kita ganti. GX-nya menjadi apa? GX-nya menjadi X min 7. Seperti itu. Nah, X min 7. Setelah itu kita lihat berarti DOG-nya, DFOG-nya adalah kan tidak ada pecahan, tidak ada akar ya, berarti X min 7, mutlak X min 7 adalah bilangan real. Seperti itu. Nah, kalau untuk range-nya, kita akan buat seperti yang sebelumnya ya. Kalau misalnya mutlak, berarti apa? Dia pasti fx-nya ya, atau sorry, FOGX-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Nilainya pasti lebih besar dari sama dengan 0. Berarti apa? Nah, range-nya akan selalu non-negatif, berarti RFOG-nya harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Mudah ya? Coba kita cek ke soal selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah misalnya bentuknya fx-nya adalah x kuadrat plus 4, gx-nya adalah 2x plus 1. Kita tentukan dulu domainnya ya. Untuk fx domainnya adalah bilangan real, dan untuk gs domainnya adalah, karena ini pecahan berarti x-nya tidak boleh sama dengan 3. Nah, untuk range-nya x kuadrat, berarti ya karena di x kuadrat pasti dia selalu positif, ditambahkan 4, berarti dari 4 sampai tak hingga. Ya. Range-nya adalah, kalau kita buat jadi y sama dengan ya,
Nanti dapat kalau range-nya adalah kurang dari 2. Jadi 2-nya tidak masuk. Nah, kita lihat apakah ada irisan dari RG digabung dengan DF-nya. Apakah ada irisan? Ya, lihat ya, ini RG-nya real tanpa 2, sedangkan DF-nya adalah real. Berarti ada ya, tidak himpunan kosong. Oke, berarti kita lanjut. Bisa dikomposisikan. Dapat dikomposisikan, berarti FOGX adalah di mana nilai dari F ini, X-nya diganti dengan GX. Nah, ini adalah bentuk Fx ya. Ini bentuk Fx, tapi kita nggak lihat adanya X kuadrat. X kuadratnya diganti dengan GX kuadrat. Nah, GX kuadratnya adalah 2X plus 1 per X min 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya, kita sudah dapat nih FOGX-nya adalah ini. Kita mau mencari domain. Kita lihat ya, ini nih ada bentuk pecahan. Nih, ada bentuk pecahan. Sedangkan kita tahu kalau pecahan ada syaratnya ya. Nah, karena berarti apa? X min 3 tidak boleh sama dengan X min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 3. Sehingga domain dari FOG ini adalah di mana bilangan real tidak sama dengan 3. Nah, untuk mencari R of GF-nya ya, kita mencari range FOG-nya, itu kita bisa lihat nih, ini nih selalu plus 4 ya, selalu plus 4 dan ini dikuadratkan. Kalau dikuadratkan berarti ini apa? Ini pasti kalau X kuadrat itu pasti dia akan selalu non negatif. Gitu ya. Berarti apa? Berarti paling kecilnya adalah nilainya 4. Berarti range-nya adalah 4 ke atas. Berarti FOGX-nya akan lebih besar sama dengan 4. Berarti range-nya kita bisa tulis adalah ya, range-nya adalah kurang tertutup sampai hingga ini ya. Dari 4 sampai hingga. Oke, ini contoh dari komposisi. Selanjutnya, oke, kita masuk menentukan suatu fungsi itu adalah fungsi genap atau fungsi ganjil. Jadi kita mau review sedikit kalau misalnya dia fungsi genap, misalkan nih ada suatu fungsi, kan biasanya fx ya, ini f min x. Nah, ini akan sama dengan fx. Sedangkan kalau fungsi ganjil, misalnya f min x, dia akan jadi min fx. Seperti itu. Nah, contohnya ini. Ini adalah fx-nya adalah x pangkat 4. Fx-nya adalah x pangkat 4 min x kuadrat plus 3. Kita mau lihat f min x-nya apa? Berarti min x pangkat 4 dikurang dengan min x, ini min ya, min x dipangkatkan dengan 2 ditambah 3. Kita lihat. Min x dipangkatkan 4, min x kali min x kali min x kali min x. Berarti x-nya positif ya. Berarti ini sama saja dengan x pangkat 4. Dikurang. Min x dikuadratkan tetap x pangkat 2 plus 3. Ini sama dengan fx. Berarti kalau dia f min x sama dengan fx, dia termasuk fungsi apa? Nah, berarti dia termasuk fungsi genap. Jadi, kita hanya menentukan kalau nilai min x-nya itu fungsinya apa. Gitu. Jadi, kalau misalnya tidak terjadi dalam kedua-duanya, tidak min fx atau tidak sama dengan fx, berarti ya dia bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil.
Jadi ini ya, berarti karena f min x-nya sama dengan fx, maka fx ini merupakan fungsi genap. Seperti itu. Oke, kalau soal kali ini misalkan gx-nya adalah x per x kuadrat, x per x kuadrat min 1. Berarti kita cari x min x-nya ya. Sama dengan min x per min x kuadrat min 1. Artinya min x sama dengan per x kuadrat min 1. Min x kali min x artinya x saja ya. Nah, ini sama saja dengan min x per x kuadrat min 1. Ini sama dengan min dx. Nah, kalau dalam seperti ini berarti artinya apa? Kalau g min x-nya sama dengan min gx. Berarti apa? G min x sama dengan min gx merupakan fungsi ganjil. Gampang ya, mudah ya. Itu adalah soal terakhir dari saya untuk topik fungsi. Semoga mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.